Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif dan rekan saya Kenalkan, nama saya Arik Zaiden Keitaro. di sini kami ingin mempresentasikan eksperimen acak dan analisis probabilitas. Langsung saja. Jadi di latar belakang ini, eksperimen acak merupakan dasar penting dalam teori probabilitas yang digunakan untuk menganalisis kejadian-kejadian yang hasilnya tidak pasti. Salah satu contoh sederhananya yaitu dari eksperimen acak adalah pelemparan koin dan dadu. Meskipun terlihat sederhana, kombinasi keduanya membentuk ruang sampel yang dapat dianalisis untuk menentukan peluang, perubahan acak, nilai harapan, dan variansi. Melalui eksperimen ini, kita dapat memahami bagaimana konsep peluang bekerja dan bagaimana statistik digunakan untuk menggambarkan dan memprediksi kejadian dalam kehidupan nyata. Next. Lanjut ke rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana caranya untuk menentukan ruang sampel dari eksperimen pelemparan koin dan dadu. Lalu yang kedua, bagaimana menghitung peluang dari suatu kejadian dalam eksperimen tersebut. Yang ketiga, bagaimana mendefinisikan dan menganalisis perubahan acak dari hasil eksperimen. Yang keempat, bagaimana cara menghitung nilai harapan dan variansi dari perubahan acak tersebut. Lanjut ke tujuannya. Yang pertama yaitu memahami eksperimen acak. Yang kedua, menentukan ruang sampel, menghitung peluang kejadian. Selanjutnya, mengenal perubahan acak dan distribusinya. Lalu yang terakhir, menghitung nilai harapan dan variansi. Desain eksperimen. Eksperimen ini dilakukan dengan menggunakan satu koin dan satu dadu berisi 6. Koin akan dilempar bersamaan dengan dadu dan hasil dari keduanya akan dicatat sebagai satu pasangan. Misalnya, jika koin menunjukkan sisi kepala dan dadu, jik- jika koin menunjukkan sisi kepala dan dadu menunjukkan angka 4, maka hasilnya adalah pasangan H,4. Eksperimen ini akan dilakukan beberapa kali untuk mengamati berbagai kombinasi hasil yang mungkin muncul. Next ke ruang sampel. Dalam eksperimen ini, ruang sampel adalah semua kemungkinan hasil yang bisa muncul dari kombinasi lemparan koin dan dadu. Karena koin memiliki dua sisi, yaitu kepala dan ekor, dan dadu memiliki 6 sisi dengan angka 1 hingga 6, maka total kombinasi yang mungkin ada adalah 2 kali 6, sama dengan 12 pasangan. Semua pasangan ini mewakili ruang sampel yang akan digunakan untuk menganalisis kejadian. Nah, apa sih eksperimen acak itu? Eksperimen acak itu adalah suatu proses yang hasilnya tidak dapat dipastikan, meskipun semua kemungkinan hasilnya sudah diketahui. Contohnya adalah pelemparan koin dan dadu, di mana setiap percobaan bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Hasil yang muncul dari eksperimen ini disebut sebagai kejadian, dan kejadian-kejadian tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep probabilitas untuk mengetahui peluang terjadinya. Eksperimen yang dilakukan. Eksperimen yang dilakukan ini adalah pelemparan satu buah koin dan satu buah dadu 6 sisi secara bersamaan. Kemudian mencatat hasil dari masing-masing. Koin memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu head H dan tail T. Sementara dadu memiliki 6 kemungkinan hasil, yaitu angka 1 sampai 6. Nah, yang kedua, eksperimen ini dipilih karena mudah dilakukan, tidak membutuhkan alat yang kompleks, serta memberikan ruang sampel yang cukup luas untuk dilakukan analisis probabilitas sederhana hingga menengah. Ya, jadi di sini kita menggunakan hanya sebuah koin dan sebuah dadu saja, tidak menggunakan alat yang kompleks. Ruang sampel adalah kumpulan semua kemungkinan hasil dari suatu eksperimen karena koin memiliki dua kemungkinan hasil dan dadu memiliki 6. Maka ruang sampel gabungannya terdiri dari pasangan hasil koin, dadu, sehingga total kemungkinan S, yaitu eh, H, heads, buat koin, 1 buat dadu, dan sini juga ada heads lagi,
buat koin dan 2 buat dadu. H buat ini lagi buat koin dan 3 buat si dadu. Begitupun sampai H ke-6. Heads-nya masih tetap, soalnya cuma dua kemungkinan kan, jadi antara heads atau tail. Dan di sini dadu bisa sampai 6. Nah, di sini juga ada tails-nya juga, kemungkinan terjadinya tails, dan di sini juga ada dadu, bisa kemungkinan antara kejadian 1, kalau nggak 2, 3, 4, hingga 6. Pemilihan berdasarkan eksperimen. Kita tetapkan sebuah kejadian A. Misal, A, hasil pelemparan menunjukkan kepala pada koin dan angka genap pada dadu. Angka genap pada dadu adalah 2, 4, dan 6. Maka kejadian A adalah heads, heads 2, heads 4, heads 6. Jadi sini kan tadi kita menggunakan pelemparan menunjukkan kepala. Jadi sini semuanya heads. Dan di sini dan angka genap pada dadu. Maka hasilnya seperti ini. Menjadikan menghitung peluang dari kejadian A. Jumlah elemen A atau jumlah ruang sampel sama dengan 3/12 atau sama dengan 0,25. Jadi, peluang kejadian A adalah 25%. Definisi peubah acak yang digunakan. Peubah acak X didefinisikan sebagai berikut. Nilai X adalah angka pada dadu jika koin menunjukkan kepala dan 0 jika koin menunjukkan ekor. Jadi X gabungan sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fungsi peluang yang digunakan. Fungsi peluang PMF. X sama dengan 0 dan sama dengan 6/12, yaitu hasilnya 0,5. PX sama dengan 1 sampai PX sama dengan sampai PX sama dengan 6, hasilnya 1/12, 1/12 masing-masing. Dari sini juga ada distribusi kumulatif CDF. F sama dengan 0, F0 sama dengan 0,5, dan F1 sama dengan 0,583. F2 sama dengan 0,666. Dan di sini ada F6, begitupun F3, F2, F3, F4, F5, dan di sini sampai F6 sampai sama dengan 1,0. Menghitung mean dan variansi dari pebacak. IX sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 dibagi 12, yaitu sama dengan 1,75. Dan di sini ada IX, dan di sini X pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2 dan tambah 2 pangkat 2 ditambah 3. Jadi di sini tambah 3 pangkat 2 hingga 6 pangkat 2 per 12 sama dengan 7,583. Variansi Fx sama dengan X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 sama dengan 7,583 dikurang 3,0625 sama dengan 4,5208. Sini ada kesimpulan. Jadi, eksperimen acak dan analisis probabilitas adalah alat penting dalam memahami ketidakpastian dengan mengetahui ruang sampel dan menerapkan konsep probabilitas. Kita dapat memperkirakan kemungkinan hasil dalam berbagai situasi. Aplikasinya sangat luas dan penting di berbagai bidang dari sains hingga keuangan. Jadi di sini eksperimen acak itu dan analisis probabilitas sangat penting dalam kehidupan. Itu kita bisa mengaplikasikannya ke berbagai bidang
yaitu dari bidang sains, keuangan, maupun pemilihan-pemilihan. Kita bisa menggunakan eksperimen dan analisis probabilitas. Begitu juga dengan ketidakpastian, kita juga bisa menghitungnya juga dengan eksperimen acak dan analisis ini. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.